Selamat pagi atau selamat siang semuanya. Sekarang kita masuk materi yang terakhir, yaitu menentukan perubahan entalpi reaksi. Entalpi reaksi ini adalah yang terakhir untuk termokimia ya. Jadi tolong diperhatikan, sebenarnya entalpi reaksi ini adalah delta H, itu sudah kita pelajari cara menghitungnya dengan hukum Hess yang kemarin. Nah, di sini ada nanti tambahan 2 lagi, yaitu apa? Mari kita lihat sama-sama ya. Jadi di sini selain menggunakan hukum Hess, ada 2 cara menetapkan entalpi reaksi. Yang pertama, menentukan entalpi reaksi atau delta H berdasarkan entalpi pembentukan tiap senyawa. Entalpi pembentukan tiap senyawa masih ingat kan ya, delta H standar F, lambangnya adalah F, form ya, formation. Kemudian yang kedua, menentukan entalpi reaksi delta H berdasarkan energi ikatan. Ini saya belum pernah ajarkan, jadi tolong diperhatikan, ini tidak sulit, ini lebih gampang lah ya. Kemudian di sini ada yang pertama, menentukan entalpi reaksi delta H berdasarkan entalpi pembentukan tiap senyawa. Prinsipnya, entalpi pembentukan standar tiap senyawa dilambangkan dengan delta H standar F ya, standar F. Unsur bebas tidak memiliki entalpi pembentukan standar. Maksudnya adalah unsur bebas kayak misalnya Fe, Cs ya, belerang gitu, atau Cu yang dalam bentuk padatan, atau yang dia diatomik, jadi O2, H2, Cl2, F2, I2, dan sebagainya. Yang ketiga, jadi dia yang nomor 2 ini unsur bebas itu nilainya 0 ya, karena dia tidak memiliki entalpi pembentukan. Yang ketiga, dalam reaksi kimia dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu sebelum reaksi nama lainnya adalah pereaksi. Kalau saya bilangnya ini adalah bagian kiri. Kemudian setelah reaksi itu namanya adalah menghasilkan produk ya, produk. Nah, itu namanya adalah bagian kanan. Rumus mencari entalpi reaksi berdasarkan entalpi pembentukan adalah sigma delta HF produk dikurang sigma delta HF reaksi. Atau yang setelah reaksi, sigma itu jumlah ya, totalnya ya. Setelah reaksi dikurang sebelum reaksi. Nah, kalau saya cara gampangnya adalah saya menulisnya adalah kanan dikurang kiri. Jadi disingkat kaki, tapi rumus ini kamu cari di buku manapun tidak ada. Ini hanya saya, kalau misalnya saya belajar dulu, saya lebih gampangnya mengingat seperti ini. Paham ya? Kita lanjut ke latihan soal. Oke, yang pertama kita akan berlatih tentang yang tadi, untuk menentukan delta H dari delta HF. Jadi nanti kalian akan diketahui di sini ya. Di sini akan diketahui delta HF-nya. Jadi ini harus dihafalkan tidak? Tidak. Jadi di soal pasti ada diketahui. Kecuali ini yang ditanyakan. Jadi yang di bawahnya itu belum diketahui. Nanti kalian perhatikan lebih teliti ya. Kalian perhatikan lebih teliti seperti ini. Yang pertama, hitunglah perubahan entalpi pembakaran delta H standar combustion C dari CH4, berarti direaksi dengan oksigen. Berapa kalori yang dilepaskan jika 3,2 gram CH4 dibakar sempurna? Sekarang kita coba kerjakan yang A. Yang pertama kalian harus lakukan adalah menuliskan reaksi ya. Menuliskan reaksi nanti dikasih agak jauh seperti ini ya. Jadi biar ada space gitu. CO2 plus H2O. Nah, setelah seperti ini kita setarakan, C-nya 1, H-nya berarti di sini jadi 2. Di sini O-nya berarti menjadi O-nya 1 2 3 4. Berarti di sini 2. Ya. Nah, kemudian cara saya beda ya dengan yang di buku. Kalau di buku tuh nanti kamu cari sendiri, ada contoh soalnya kok, di buku itu ada. Nah, ini saya bagi, ini kayak bayangan saya bagi kayak gini, garis putus-putus. Jadi membedakan sebelah kiri dan kanan. Ya, ini kiri, ini kanan. Nah, sekarang ada berapa CH4? CH4-nya ada 1 ya, karena koefisiennya 1. Berarti 1 dikali nih, CH4-nya adalah minus 84. Minus 84, gini ya. Kemudian ditambah O2-nya. O2 ingat ya, ini adalah unsur bebas. Ini adalah unsur bebas ya. Ini unsur bebas.
Karena unsur bebas berarti dia adalah 2 dikali 0. Kemudian di sini ada CO2, karbon dioksida. Koefisiennya 1 dikali minus 394 ditambah H2O-nya ada 2, berarti 2 dikali minus 242 tutup kurung. Kemudian kita hitung satu-satu. Di sini adalah minus 84 ditambah 0, ya kan? Di sini minus 394 ditambah minus 484 ya. Minus 484. 484 ya, benar. Kemudian di sini kita jumlah total ya. Jadi hasilnya adalah minus 84. Di sini kita total adalah minus 878 ya, seperti ini. 878, kemudian tinggal delta H-nya. Delta H-nya adalah, saya apalinnya adalah kaki, kanan kurang kiri. Ya, kalau di buku pasti beda, dia pakai sigma F sama dengan apa gitu. Nah, ini saya kasih cara cepat. Berarti minus 878 dikurang minus 84 sama dengan minus 794. Nah, satuannya kilojoule atau kilojoule per mol. Kita lihat di sini. Pembakaran CH4. CH4-nya itu kan dalam satu koefisien 1 ya, atau 1 mol ya. Berarti ini satuannya adalah kilojoule per mol. Kamu mau kilojoule doang juga tidak apa-apa, tapi kalau kilojoule per mol lebih bagus. Sekarang kita lihat soal yang B. Berapakah kalori yang dilepaskan jika 3,2 gram CH4 dibakar sempurna? Nah, ini kan untuk soal yang A, ini kan dia dalam tadi berapa? Ini dalam 1 mol ya. Ini kan dalam 1 mol. Berarti kita sekarang cari berapakah untuk 3,2 gram. Oke ya, kita lihat berarti molnya sama dengan di sini masanya CH4 dibagi MR-nya CH4 sama dengan masanya tadi kan 3,2 gram dibagi 16 karena 12 ditambah 4 sama dengan 0,2 mol. Ini untuk jawaban yang B. Nah, berarti kalau dia 1 mol dia minus 794, berapakah untuk 2 mol? Jawabannya adalah delta H untuk 2 mol. Untuk 2 mol CH4 untuk 0,2 mol CH4 sama dengan 0,2 mol. Kalian bagikan diketahui 1 mol ya. 1 mol dikali minus 794 sama dengan jawabannya adalah minus 158,8 kilojoule tanpa dikasih keterangan mol. Ingat ya, kilojoule. Sampai yang sini untuk perhitungan dengan pembentukan standar atau delta HF ya. Ini ada di sini juga ada berdasarkan entalpi pembentukan tiap senyawa. Kata kuncinya adalah ini. Jika di dalam soal ada delta HF-nya, berarti otomatis kamu pakai kaki ya, kanan kurang kiri. Seperti itu. Oke? Kita lanjut ke selanjutnya. Yang selanjutnya adalah menentukan entalpi reaksi delta H berdasarkan energi ikatan. Energi ikatan, tepatnya energi ikatan rata-rata. Energi ikatan rata-rata adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan suatu molekul atau atom gas. Jadi nanti misalnya ikatan antara C strip C, jadi C dengan C, O dengan O, H dengan H, seperti itu ya. Nanti ada tabelnya, ada keterangannya. Di buku kalian juga ada. Yang pertama, energi ikatan adalah energi
ikatan antara dua atom yang sejenis atau yang berbeda jenis. Jadi bisa C dengan C, O dengan O itu kalau yang sejenis, kalau yang berbeda jenis misalnya H dengan Cl, H dengan O. Yang kedua, unsur bebas monoatomik tidak memiliki energi ikatan. Jadi yang dia berdiri sendiri unsur bebasnya, misalnya C, F, C kemudian ada Fe, ada Cu, ada S, ada Al yang dalam bentuk padatan itu kan berdiri sendiri. Itu tidak memiliki energi ikatan karena dia tidak berikatan dengan apapun. Tapi kalau unsur bebas yang diatomik kayak O2 itu dia punya energi ikatan karena antara O dengan O. Yang ketiga, dalam reaksi kimia dibedakan menjadi dua bagian yaitu sama seperti tadi, sebelum reaksi disebut pereaksi dan disebut kalau saya adalah bagian kiri, kalau setelah reaksi saya bilangnya adalah produk atau produk adalah bagian kanan. Rumus mencari entalpi reaksi berdasarkan energi ikatan adalah delta H, energi pembentukan ikatan dikurang energi pemutusan ikatan. Jadi terbentuk dulu ya kan, itu pereaksi dikurangi pembentukan ikatan itu adalah produk dikurangi energi pemutusan ikatan. Ikatan itu kan dari pereaksi ya diputus gitu. Nah, kalau saya kebalik, caranya adalah tetap dengan kanan kiri tadi, tapi untuk energi ikatan dia rumusnya kebalik, jadi kiri kurang kanan, sama dengan Kika. Nah, bagaimana biar kalian tidak ketukar atau keliru antara energi ikatan dan yang tadi energi pembentukan standar ya? Caranya adalah kalian ingat salah satu yang paling kalian gampang ingatnya yang mana? Kalau saya lebih ingatnya itu adalah delta HF, berarti energi pembentukan itu menggunakan kaki. Sudah itu yang saya hafalkan. Berarti untuk yang satunya kebalikannya. Seperti itu ya. Jadi silakan kalian pelajari. Kita lanjut ke contoh soal. Oke, ini adalah contoh soal yang tentang energi ikatan. Nah, ini contoh soalnya itu ada di halaman kalau tidak salah 82. Di sini tertulis ada tabel 2.1, jadi energi ikatannya banyak banget antara ikatan satu unsur dengan unsur lainnya itu ada di tabel 2.1 buku paket halaman 81 sampai 82. Ini saya ambilkan yang memang ada di soal ini ya. Jadi bagaimana cara membuat ini dan kalian tidak usah hafalkan ya. Hitunglah perubahan entalpi delta H reaksi berikut ini ya, berikut ini. Yang kalian harus tentukan adalah kalian buat dia dalam senyawa itu dalam bentuk ikatan. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah misalnya kayak CH4. CH4 saya gambarkan seperti ini. Jadi dalam bentuk ikatan, kemudian H gini ya. Kemudian dia ditambah Cl strip Cl gini kan. Menjadi berarti C dikelilingi 3H dan ada 1 Cl. Kemudian ditambah H dengan Cl. Kalau kalian sudah expert, udah bisa gampang ya, tinggal dikerjakan dengan langsung lah dengan menghayal atau gimana, pokoknya dari pikiran ya. Kalian bagi jadi 2 seperti tadi. Oke, habis itu kita menuliskan berapa banyaknya C dengan H ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Perhatikan di sini ya. Ini ada C dengan H, jadi ikatannya itu adalah ngitungnya begini. C dengan H, ini ada 1, C dengan H ada 2, C dengan H ada 3, C dengan H ada 4. Berarti ditulisnya adalah 4CH. Kemudian kalau yang Cl ada berapa Cl? Ada 1 Cl dengan Cl kan? 1 Cl dengan Cl. Nah, ini kita lewat dulu. Kemudian kita lanjut di sini. Ada ikatan apa aja? Oh, ada C dengan H juga. 1, 2, 3. Berarti ada 3 C dengan H. Kemudian di sini ada juga 1 C dengan Cl, ya enggak? Kemudian ada 1 lagi H dengan Cl. H dengan Cl. Nanti dihitungnya baru nanti. Nah,
Kalau di buku halaman 82 itu dia di total semua, tapi saya kasih tahu cara yang lebih gampang. Cara yang lebih gampang ya. Kalau ada yang kiri dan kanan sama, itu bisa dicoret. Coretnya gimana? Dikurangin. Jadi di sini ada C dengan H ada 4, di sini C dengan H ada 3. 4 kurang 3 berarti masih sisa 1 C yang H di sini ya. Ini masih sisa 1, ini hilang semua. Oke, berarti tinggal ada 1 CH ya kan? 1 CH dikali CH-nya adalah plus 413, langsung tulis aja 413. Kemudian di sini CL dengan CL adalah 1 dikali 242. Kemudian C dengan CL 1 dikali 328. Di sini adalah 1 dikali 431. Kemudian di total di sini adalah 413 ditambah 242. Kemudian kamu total menjadi 655. Yang di sini adalah 328 sama dengan 431. Kemudian ketika kamu total akan menjadi 759. Oke, setelah dapat 759, kita pakai rumusnya dia yang tadi kiri, kanan tadi ya. Berarti ini adalah sebelah kiri, ini adalah sebelah kanan. Berarti karena dia energi ikatan, delta H sama dengan kan dia Q dikurang K, bukan kaki ya, K. Berarti 655 dikurang 759 sama dengan minus 104 kilojoule ya. Nah, di sini dia kita tidak bisa per mol karena ini adalah sebuah reaksi, bukan reaksi pembentukannya. Jadi kilojoule aja ya. Jawabannya minus 104. Nah, bedanya untuk yang tadi biar kalian paham, kalau soal yang ada energi ikatan pakai yang Kika, itu pasti akan ada semacam tabel seperti ini ya. Jadi ada data ini, ada data ini, ada data ini, dan data ini. Seperti ini ya. Ini adalah pakai yang Kika. Sedangkan yang kalau yang tadi itu dia modelnya ada diketahuinya delta HF berapa gitu ya. Kita lanjut ke yang kedua, contoh soal yang kedua. Yang pertama, kalian tulis reaksinya. Di sini ada C2H4 ya, etena. Berarti tulis reaksinya pakai dengan ikatan-ikatan, berarti karena dia etena kan berarti rangkap C dengan C, H gitu kan. H, di sini ada H. Kemudian ditambah 3, O2 itu kan, O itu kan 6 ya elektron valensi, berarti dia adalah ikatan rangkap. Ini ya, O dengan O. Kemudian menjadi 2CO2, berarti angka 2. Di sini ada CO2, berarti C di tengah. Ya. C di tengah dikelilingi oleh O, dikelilingi oleh di sini ada O juga. Kemudian ditambah 2 punyanya H2O. Seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara untuk membedakannya? Kita bagi menjadi 2 ya. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Jadi yang pertama ada antara C dengan H lagi. C dengan H-nya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 C dengan H. Kemudian ada C rangkap C, ada 1 C rangkap C. Dan ada O dengan O. Nah ini kan 1, tapi di depannya ada 3. Berarti adalah 3 O dengan O. Nanti dulu kita hitungnya. Kita kerjakan yang sebelah sini juga. Yang kanan. C dengan O ya, ada 2. Ini 1, C dengan O yang di sini, C dengan O di sini. Tapi ada koefisien 2. Artinya, berarti koefisien 2 dikali 2 C
C dengan O. Ya. Kalau yang di sini untuk yang H2O ini juga sama kan ya. Berarti ada koefisiennya 2 dikali jumlah H dengan O ada 2 kan? 1 H dengan O yang ini 2. Berarti 2 H dengan O seperti ini. Nah, berarti kita karena tidak ada yang sama ya, kiri kanan tidak ada yang bisa dicoret. Kalau tidak ada yang bisa dicoret langsung hitung aja. Berarti 4 CH berarti dikali 413 sama dengan 1652, kemudian 1C dengan C itu dikali 614 berarti dia 614, kemudian yang di sini 3 dikali O dengan O adalah 495 sama dengan 1485, kemudian kamu total. Di total ini jawabannya adalah 1573 ya. Nah, sedangkan di sini adalah karena 2 kali 2 kan jadi 4 dikali C rangkap 2O adalah 799, berarti 799 sama dengan 3196. Kemudian di sini juga 4 dikali H dengan O adalah 463 sama dengan 1852. Kemudian kamu total 5048 ya. 5048. Kemudian kita hitung ya. Delta H sama dengan Q dikurangi K sama dengan 3751 dikurangi 5048 sama dengan minus 1297 kilojoule. Nah, di sini tolong kalian ingat-ingat, di sini adalah dia modelnya adalah pembakaran sempurna. Jadi karena dia dalam koefisien 1, etananya berarti ini satuannya boleh kilojoule per mol ya. Seperti itu. Oke, untuk yang soal tadi saya bahas sebentar. Di sini di halaman 83 ada contoh soal yang ini. Kalian boleh bandingkan cara pengerjaan saya dan cara pengerjaan yang ada di buku, itu sama aja ya, sama aja. Cuma bedanya saya sederhanakan dengan mencoret ini. Kalian lebih enak yang mana, kalian lebih nyaman yang mana, silakan terapkan itu ya. Bisa pakai cara saya, bisa juga pakai cara di buku atau pakai cara apapun bisa. Nah, untuk ini juga ada tabel-tabelnya. Jadi energi ikatan itu lambangnya selalu ada tanda seperti ini ya. Nih, ada kayak gini. Sedangkan kalau yang delta HF yang tadi awal itu ada tanda seperti ini. Oke. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Media pembelajarannya sebenarnya lebih gampang. Semoga kalian lebih paham. Terima kasih.